Balik lagi guys sama kita Antara, ini balik lagi ya. Sorry banget kemarin-kemarin kita nggak sempet syuting, biasalah terlalu banyak kerjaan untuk ngasih makan cicilan-cicilan di luar sana. Tagihan juga. Ini Bandung lagi Chill, cemberut juga ya. lagi cemberut Bandung. Kira-kira sedikit dingin. Ini kita lagi di chatroom, lokasinya di Taman Popo. Ada juga, ya pokoknya lebih enak di sini dibanding ada satu kafe yang berisik di komplek. Gue kurang suka karena gue tinggal di dalam tuh berisik banget malam-malam ya. Mending di sini enak, chill tempatnya juga. Dan juga di sini kita mesennya kopi-kopi yang hot ya. Bisa kalian lihat nih. Enggak, ini nggak hot banget. Ini hot, itu hot. Ini doang yang enggak. Kalau ini orangnya yang hot. Skip. Nah, itu kayaknya cerita masa lalu. Banyak. Nah ini kali ini kita mau bahas kan kita udah dekat-dekat. Oh ya, kita dihargahayu dulu buat Indonesia yang ke-75 ya, katanya 75. Itu udah opa-opa. Udah opa-opa. Semoga nggak cepat mati ya. Semangatnya maksudnya. Ini hati-hati netizen tuh biasanya potong aja. Iya. Gitu kan. Nah, kan kita kemerdekaan ini baru banget buat kita. Mau yang milenial, mau yang bisnis, mau yang bekerja, semuanya baru banget. Yap. Ini kita semuanya serba daring. Kita tuh mau bahas sedikit dari soal gimana sih orang tua lu ngelihat muka lu terus di rumah, enak nggak gitu kan? Dan juga dari sisi ya pelajaran daring ini ya. Iya, online jaringan ya. online gitu. Jadi tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab orang tua ya Pak Nah, terhadap anaknya. sama sebenarnya kita tuh sebenarnya udah merdeka belum sih gitu ya kan, bro? Iya. Kita tuh udah merdeka belum sih? Apalagi ya lihat kayak begini sih. Ya mungkin. Udah bisa beli kopi udah merdeka. Ya lah. Ya kita bahas di sisi yang everything is online gitu. Everything is online. Nggak tahu sih ya, karena memang dari corona atau sebelum corona, menurut saya sih sebenarnya ya biasa-biasa aja. Karena kan satu nggak megang perusahaannya, bukan orang yang megang perusahaan yang dengan corona ini tiba-tiba harus ngeluarin gitu. Di posisi itu tuh saya tuh bro. Ya kerjaannya juga sama, tetap harus ngejar gitu ya. Cuma ada satu syukur lah mungkin ini, atau satu dendam. Loh, Gimana tuh? Dendam apa Maksudnya nih? kan gini ya, selama ini kalau bicara masalah ngajar ya, kalau mungkin nggak bisa selalu guru yang cecer gitu ya, gurunya nih gitu kan. Nah sekarang dengan online belajar di rumah, terus anak nggak ikut, itu kan jadi balik lagi ke fungsi orang tua. Selama ini kan orang tua nggak mau tahu, pokoknya anak kalau bisa, naik kelas ya kan, nilainya harus bagus. Tapi nggak pernah, ya bukan nggak pernah, ya nggak tahu pendampingannya seperti apa di rumah. Nah sekarang ngalamin tuh orang tua bagaimana yang lagi bisnis, ngeliatin anaknya belajar susah masuk Zoom ya kan, kirim email nggak bisa. Lo kan nggak tahu selama ini anak lo nggak bisa kirim email bro. Ternyata anak saya bodoh gitu ya. Cuma Kan- ngirim email doang. Kan permasalahannya anak-anak ini dianugerahi kekuatan acting yang tinggi bro. Oh iya, jelas. Itu bakat alam sih. Iya. Bakat alam. Makanya ada orang tua yang selalu syok, anak saya di rumah baik. Kan di rumah lagi berperan jadi anak baik. Ya. Saya juga gitu dulu waktu masih sekolah kan kayak gitu. Sama. Kan cerita diri sendiri bukan cerita orang lain. Sama, itu juga. Jadi itu poin itu. Jadi Ya. sekarang mulai dibalikin lagi fungsi peran orang tua. Ya, itu juga untuk orang tua di sana. Kalian tuh harusnya care ya kan. Ini kan corona ini kan ya ada hikmahnya ya untuk segala parents di sana gitu. Ya, Supaya lebih konsen lagi anaknya. ya. Karena secara tidak langsung dulu tuh kalian melepas tanggung jawab pada guru. Yang mungkin kelupaan, kecolongan. Ya mungkin. Jadi mengingatkan juga buat bapak ibu sekalian, mama papa, II, AI semuanya, mengingatkan kalau Anda itu punya anak sebenarnya. Itu harus diurus, bukan menjadi anak dari bapak guru yang di sekolah seperti itu. Masa anak satu kelas. Maka Kebanyakan ya kan 25 orang anak. ya masa anak semua. Oh iya, dan ini mungkin diingatkan orang tua di rumah pada saat anaknya daring itu hati-hati kalau di kamar ya, jangan kegoleran, orang tuanya kelihatan soal sama gurunya. Iya, pakai daster kegoleran bro. Jadi kita nggak konsen yang ngajar gitu loh. Masa lagi ngajar ada yang gagaro. Gagaro bahasa apa Korea? Aduh, apa ya garo-garo kalau. Oke, lo ada pertanyaan nggak? Itu ya soal parenting ya, maksudnya sekarang itu kita di apa ya, dibalikin lah
orang tua juga ternyata andilnya lebih besar dibanding bapak ibu gurunya gitu. Jadi sama-sama saling kerjasama, satu resonansi, satu sinergi juga buat mendidik segala sesuatu ya, semuanya nggak cuma pendidikan. Begitu juga yang instansi orang kerja lah ya, semuanya yang serba online kayak gitu. Jadi saling sinergi, kita tuh ngalahin segala sesuatunya ini ya sama-sama gitu. Nah pertanyaan kedua nih, tentang efektivitas mungkin ya. Yang ini, jadi ada pendidikan daring itu di Indonesia tuh udah berjalan maksimal ya, jadi Indonesia tuh disiap dulu sih gitu kan. Ya sama juga ada ini nih bro, ada yang kayak berita-berita kasihan banget sih yang di orang di pedalaman sana gitu ya. Bapak mamanya itu ada yang nyuri handphone buat bela-belain anaknya kuliah online, belajar online. Dan juga ada juga guru yang bela-belain juga gara-gara anak-anaknya nggak bisa online nih, gurunya nyamperin satu-satu tuh jauh-jauh ya, maksudnya hebat kan kayak gitu. Sebenarnya siap nggak sih Indonesia kalau dilihat? Ya sebenarnya kita balik lagi udah merdeka belum sih? Apa nggak siap? Udah 75 tahun loh. 75 tahun. 75 tahun itu masih jadi perebutan perebus. Iya kan? Kan banyak tapi berebut gitu kan. Nah kalau bicara masalah siap dan nggak siap, jelas ya kita nggak usah cari fakta kemana-mana, jelas kan nggak siap ya. Dari listrik aja masih banyak daerah yang belum mau dapat listrik gitu loh. Jangan kan bicara masalah pemerataan handphone gitu kan. Nah dulu itu di sekolah kan kita pakai seragam. Tahu nggak sih fungsi seragam itu apa bro? Biar kapelan aja Pak sama yang lain Gitu. Ya nggak tahu saya. Nggak diajarin. Biar bisa bedain musuh yang mana, kalau tawuran temen yang mana. Ini nggak dengar waktu gurunya ngajar ya. Waktu gurunya ngajar tidur ya. Dulu seingatnya kayaknya katanya apa namanya itu kesetaraan katanya, bener nggak? Iya. Jadi supaya yang kaya nggak kelihatan kaya banget, Oh iya kan? iya. Yang nggak punya nggak kelihatan nggak punya banget. Makanya seragam gitu. Nah sekarang udah ketahuan bahwa semua itu hanya mitos. Benar. Kenapa? Karena dengan corona ini ya tetap kok kelihatan. Yap. Makin. Jadi maksudnya kekayaan dan kemiskinan itu tidak bisa dijadiin alasan pakai seragam gitu loh bro. Karena lu pakai seragam apapun gitu ya, tetap kelihatan lu kaya dari ke sekolah lu naik apa gitu. Terus seragamnya warnanya gimana kan? Ya sama putih gitu kan. Tapi ada yang putihnya putih kinclong, ada yang apa gitu kan? Yang kuning, yang bau gitu Ya kan? Jadi maksudnya pendidikan kita itu bukan menyembunyikan kekurangan gitu loh. Karena selama ini menyembunyikan kekurangan. Yang lebih lu jangan terlalu menonjol deh supaya orang nggak tersinggung gitu kan. Yang kurang jangan minder gitu kan. Maksudnya kan ke sana. Tapi sebenarnya ya kudu tersinggung hidup di dunia ini. Kalau kita nggak punya ketersinggungan ya buat apa? Gitu. Jadi sebenarnya belum siap lah ya Indonesia ya. Belum siap. Karena menerima kesenjangannya belum. Jadi maksudnya gini, di pihak kita atau gue lah, orang yang sederhana, gue tuh harus mengamini bahwa itu sederhana ya. Nggak bisa nyamain sama lu misalkan, karena lu sekolah aja udah beda gitu loh. Naiknya naik apa, gue jalan kaki, nggak bisa disamain gitu. Tapi again, bukan berarti gue nggak bisa achieve dream gue di sekolah. Iya benar. Itu yang harus dipulihkan dari pendidikan kita gitu. Nah, Oke. Setelah kita bahas ini, kita mau bagiin aja beberapa maksudnya plus minusnya dari kejadian ini dan juga yang doable nih. Untuk sekarang, untuk anak-anak yang di sana mungkin kebiasaannya daring itu adalah kesempatan kalian untuk mengelabuhi pihak-pihak dari sekolah. Nah, untuk dari Bapak deh, ya. apa yang doable sekarang gitu untuk Yang mengubah? doable kalau lagi daring ya, kalian kebetulan lagi main Mobile Legends jangan lupa itu pakai headset main Mobile Legends supaya nggak pas gurunya nanya savage kan itu gawat ya. Bener nggak? Malah senang bareng-bareng ya. Nanti kan ngapain itu gitu kan? Iya. Itu doable ya bro. Apalagi bro. Dan juga mungkin dari gua nih untuk kalian ya, sekarang kan nyari gawe itu susah ya, nyari kerjaan itu susah, nggak gampang. Jadi Ada juga orang yang ngeluh gitu ya. Gue ngelamar di 6 perusahaan misalkan, nggak diterima kayak gitu, emang lagi susah. Terus gimana nih kira-kira? sebenarnya kerjaan itu lu bisa buat itu gitu Ya. kerjakan aja apa yang sedang lu kerjakan, karena
kalau itu bisa menghasilkan, kenapa enggak gitu kan? Jadi nggak usah Ya. bergantung dengan orang lain gitu kan. Nah, Tapi itu dari gimana kalau ngelihat corona ini sebagai sebuah sign? Sign Ya, of what? penglihatan gitu kan. Sebagai sebuah, iya benar. Kenapa? Kayaknya dengan corona ini masih tahu kalau sekarang bukan zamannya kerja, bro. Yep. Iya. Lu maksudnya tuh gini, zaman dulu ya, waktu kita masih animisme dinamisme yang paling laku usaha apa? Bikin patung. Iya, bikin patung. Lu kaya loh kalau jadi pembuat patung gitu zaman dulu. Tapi sekarang juga kaya kalau jadi Itu mungkin kita nggak bahas. Kaya sekarang. nanti channel ini coba bisa di ban, bisa di ban. Ya, Ya maksudnya bahas, ya. ini loh zaman dulu masih era animisme dinamisme yang itu profesi itu setengah dewa gitu loh. Iya sih emang. Iya kan? Tapi ketika udah mulai ditinggalin kepercayaan itu kan mau nggak mau mereka tuh nggak bisa mempertahankan gitu loh, bro. Lu bertahan di situ lu mati. Sama lah kayak dulu di Amerika ya kan. Dulu kan protes bikin kereta api. Kenapa? Kan orang kuda, sapi. Iya. Ya gimana itu orang yang pada saat dibikin kereta api kan bisnisnya hancur habis. Iya. Boleh nggak kita ngelihat corona ini sebagai hal yang kayak gitu? Itu maksudnya Tanda ya. emang bukan zamannya kerja gitu loh. Bisa jadi sih. Iya. Bukan zamannya. Karena penting sih buat lu juga yang lagi libur, kuliah belum mulai, jangan main-main mulu lah, jangan main komputer gitu. Coba do something yang for a better life lah gitu. Yang doable-nya adalah ya lu cari bakat lu gitu. Itu. Apalagi game Valorant kayak tai itu sumpah kecuali rame. kecuali dia adalah e-sport. Kecuali ya maksudnya yang produktif lah, maksudnya ayolah bantuin mak lu tuh bayar sekolahnya lu misalkan apapun Ya. lah, maksudnya sekarang produktif soalnya sekarang tuh nyantai lu tuh di rumah. jangan pikir kayak di rumah itu gua ya ini libur ya gua, jangan, justru itu lagi cenat-cenut gitu orang di luar sana gitu Iya, kan. Ya, lu wake yang up gitu. nah, lu yang nyantai di rumah tuh do something better at least for yourself gitu aja sih. Mulai banyak baca berita ya kan. Iya, iya. Untuk lu tahu spend money lu tuh sebenarnya money segitu tuh berharga gitu, uang segitu tuh gitu kan. Mulai jadi baca berita itu bukan karena apa ya penting gitu, tapi untuk lu mengetahui dunia luar tuh sedang kayak gimana gitu. Dan juga untuk kalian mentalnya tuh jangan berubah, karena sebelum ada COVID dan setelah ada COVID ini ya Indonesia nggak akan berubah ketika itu ada vaksin, ngerti nggak sih? Kalau mentalnya tetap kayak gini, ngerti nggak sih? Ya, kalau nungguin vaksinnya diciptain orang. Iya. Tapi kalau kita yang inisiatif nyiptain vaksin, terus vaksinnya berhasil gitu ya, nah itu mengubah. Iya, jadi kita harus lebih inovatif daripada Inovatif konsumtif gitu. Itu dari pesan-pesan dari kita. Iya. Masuk personal. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia merdeka secara Penjajahan. secara teori merdeka lah ya. Iya. Secara praktikal kita tuh nggak bisa depend on kayak ini presiden ini bikin kebijakan apa, perubahan tuh dari kita sendiri gitu. Yap. Perubahan tuh dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita blaming something or someone itu nggak akan mengubah apapun. Ya. Yang bisa berubah tuh mulai dari diri lu sendiri guys, kayak gitu sih. Kalau dari saya, menurut hemat saya seperti itu. Iya, itu dari Antara. Ya. Dari Bapak gimana, Pak? Gimana? Dari resonansi podcast nanti kita promosiin. Iya, Nanti kita betul, promosiin. betul. Ini guest spesial banget lah. Waduh. Nanti apa yang terjadi nanti kita cek pokoknya lu cek aja di deskripsi, kita promosiin podcastnya di Spotify, namanya Resonansi Podcast. Ikutin aja deh, dengerin aja. Oke. Dengerin aja. Jadi ini dari Resonansi Podcast gimana? Kesimpulannya. Kalau resonansi itu kan percaya ya, setiap suara hati itu bukan kebisingan. Suara hati buat kebisingan Ya, tapi sesuatu yang harus dibagikan. Iya, benar. Nah, ada 5 nih. Wih, keren banyak. Banyak ini udah durasi nih. Kita tapi gampang. Iya. Wah, lama nih. Apapun kondisinya ya, jangan pernah kita menyalahkan. Don't blame. Jangan, don't blame. Ya. Don't excuse. Jangan beralasan ya. Don't complain. Jangan komplain. Don't compromise. Apa tuh? Jangan berkompromi. Oke. gua ini lagi corona ya kan, tidur lagi lah gitu kan, jadi Oh, kompromi. jadi iya, kan? betul. Memberi Lu mengkompromi, padahal sebenarnya bisa gitu, cuma karena kebetulan lagi corona, aduh sorry ya nggak bisa ketemu dulu corona, padahal sebenarnya ya emang sebelum corona juga lu udah males. Iya, jadi memberi toleransi lebih gitu ya kepada diri sendiri gitu ya. Dan yang terakhir, Sip. Apa? khas kita banget, don't gossip. Bener. Lu nongkrong ngomongin orang ngapain?
Orang kita. besar itu katanya bukan ngomongin orang, tapi ngomongin ide. Ya, ngomongin ide-ide Ngomongin- cemerlang. ngomongin ide. Itu gua mau terakhir penutupan. Sorry ya, Valorant tadi gua bacotin. Sebenarnya nggak apa-apa sih maksudnya, tapi do something yang lebih produktif lah gitu. Valorant is okay. Oke. Itu good game. Tapi bukan Karena- segalanya yang lu lakuin. Iya, bukan melulu lah kayak gitu doang sih dari gua. Atau Merasa kalau- berdosa juga tadi ngomong. Iya, atau kalau Valorant setidaknya lu jangan toksik lah gitu. Nah, Ya, oke. Itu lo belajar lah jadi diri yang lebih positif. Oke, sekian aja dari Antara. Kita lagi di chat room, kita nongkrong-nongkrong lagi, kita membicarakan tentang kehidupan dan juga konten-konten selanjutnya. Tetaplah merdeka dan terinspirasi. Iya. Terima kasih juga buat Thank you. Lo Sandana Eka untuk hadir lagi satu kali lagi bersama kita, menginspirasi orang lulu pada yang biasa-biasa aja menjadi sesuatu yang luar biasa. Ingat. Someday mungkin. Nongkronglah di coffee shop dan ngobrolin tentang kehidupan. Iya. Jangan lupa mampir resonansi. Dan juga kita lagi di chat Keren room. banget. Goodbye guys. Jangan ke iro-iro. Kira-kira apa tuh Stay kira-kira? positif. Goodbye. Itu buka lagi aja. Berisik banget tuh malah parah. Kira-kira.